Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, salah satu episode yang menarik terjadi di One Piece 1114-nya ketika momen Kuza melawan gurunya sendiri Garp ya. Di sana ada sebuah scene yang sangatlah menarik tuh. Bagaimana Aokiji meninggalkan angkatan laut dan akhirnya bertemu dengan Kurohige Pirates. Ini memang jadi momen bersejarah sekaligus merugikan bagi pihak pemerintahan dunia sendiri. Bagaimana orang sekuat Aokiji bisa-bisanya meninggalkan markas bersama marinir. Sebagai seorang yang juga membenci para sisi bukai seperti krokodil kala itu ya. Peran Aokiji sekarang ini menjadi misterius lagi lantaran dia ini juga mengetahui informasi tentang soal organisasi loh. Dia bahkan kaget ketika Koby menyebutkan soal organisasi tersebut. Well, mungkinkah bahwa Aokiji Kuzan ini juga bagian dari mereka? Jalan hidup Kuzan sekarang itu menarik nakama karena keberaniannya terkadang membayar seperti para pendahulunya. Yuk kita bahas lebih dalam ceritanya mulai dari sini. Namun sebelum masuk bahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama ya, supaya bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini teman-teman, setelah Kuza menolak rencana Akainu menjadi kandidat pengganti dari Sengoku, mereka berdua pun akhirnya bertarung di Pang Hazard ya demi memperebutkan jabatan dan kekuasaan tersebut. Mereka berdua bertarung selama 10 hari tanpa henti, 10 malam pula nih. Akibat dari pertarungan mereka, cuaca dan kondisi Pang Hazard menjadi tidak menentu. Dalam pertarungan itu, Sakazuki yang kemudian menjadi pemenangnya. Dan karena Kuzan tidak mau berada di bawah kendali Sakazuki ya, akhirnya Kuzan itu memutuskan untuk mundur dari angkatan laut dan dia pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Blackbeard. Bergabungnya Kuzan dengan kelompok Blackbeard sebenarnya merupakan kesalahan besar yang dibuat pemerintahan dunia tuh. Ada dua kesalahan yang muncul dalam hal ini. Yang pertama adalah bagaimana Kuzan memiliki rahasia pemerintahan dunia sebagai orang yang mantan admiral pula nih. Kuzan tentunya memiliki banyak informasi mengenai angkatan laut dan jaya pemerintahan dunia dong. Tentu bisa dipastikan bahwa informasi yang diketahui oleh Kuzan tersebut bukanlah informasi sembarangan. Ada kemungkinan bahwa Kuzan mengetahui tentang informasi rahasia dari angkatan laut. Kuzan juga menyimpan rahasia negara yang sangatlah penting pula. Di samping itu, Blackbeard dan seluruh kru lainnya itu sebenarnya tidak terlalu percaya tuh dengan bergabungnya Kuzan ke kru mereka awal-awalnya. Hal ini pernah disampaikan oleh Jesus Burgess di Dressrosa ya. Namun hal tersebut tentunya bisa jadi dimanfaatkan oleh Blackbeard sendiri untuk menggali sebanyak mungkin informasi sebelum kemudian dia dan kelompoknya menyerang pemerintahan dunia sendiri. Nah, melihat kondisi tersebut, pemerintahan dunia tentunya tidak akan tinggal diam melihat hal ini. Kemungkinan besar pemerintahan dunia akan memberikan nilai bounty terhadap mantan admiral angkatan laut itu. Seperti yang dilakukan pada X-Drake ya, nilai bounty Kuzan pastilah sangatlah tinggi. Mungkin sekitar 1 miliar berry atau bahkan 2 atau 3 ya. Namun sampai sejauh ini masih belum diketahui apakah Kuzan sudah pernah membocorkan rahasia yang dia ketahui kepada Blackbeard sendiri. Kesalahan kedua adalah Kuzan memiliki buah iblis Hiei no Mi. Seperti yang kita ketahui bahwa buah iblis merupakan salah satu item kekuatan yang udah ada di dunia One Piece sendiri dan mengesankan. Kekuatan buah ini memang sangat unik dan memiliki banyak macamnya di seluruh dunia One Piece, sehingga sangat jarang bagi para pengguna buah iblis memiliki kekuatan yang sama hingga sekarang ini. Nah, buah iblis itu dibagi menjadi tipe-tipe dasar yakni Logia, Paramecia, dan Zoan. Berdasarkan sebuah sumber dari ketiga jenis itu ya, diketahui bahwa buah iblis tipe Logia digolongkan sebagai salah satu buah iblis terkuat di antara ketiga tipe buah iblis tersebut. Ya mungkin kecuali mythical Zoan lah ya. Lebih jelas mengenai tipe buah iblis ini yang dimiliki Kuzan, buah iblis tipe Logia ini merupakan tipe buah iblis yang memberikan kekuatan elemen kepada penggunanya. Hingga sekarang ini sudah ada beberapa karakter terkenal yang memiliki buah iblis Logia ya. Salah satunya adalah beberapa di antaranya Akainu, Kizaru, Aokiji, Ace, Smoker, dan yang lainnya. Karena Logia itu memberikan kayak semacam kekuatan alam yang murni, maka kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang yang sangatlah kuat dan susah untuk dikalahkan. Bahkan Akainu sempat mengatakan bahwa buah iblis tipe Logia menjadi salah satu buah yang paling langka di seluruh penjuru dunia baru. Hingga sekarang teman-teman, sebagian besar orang yang sangat menginginkan kekuatan buah iblis itu pasti mencari tipe Logia terlebih dahulu ya dalam petualangannya. Selain bisa menggunakan kekuatan elemen, tipe Logia juga bisa mengubah tubuhnya pengguna itu menjadi elemen pula. Jadi jika seorang memiliki buah iblis tipe Logia seperti Mera no Mi, maka dia juga bisa mengubah tubuhnya menjadi api seperti Ace dan juga Kaisar Api Sabu. Itulah sebabnya sangat sulit jika berhadapan dengan lawan yang menggunakan kekuatan buah iblis tipe Logia ya teman-teman.
Selain bisa menghancurkan seluruh pasukan angkatan laut ya, buah iblis ini bisa menghubungkan berbagai pulau yang ada dalam membakukan di lautan itu atau menciptakan pelindung es nih. Ada banyak kemungkinan yang dilakukan atau juga terjadi karena dunianya sebagian besar itu adalah air ya atau lautan digunakan dalam bertarung pun buah iblis milik Aokiji itu sangatlah terbukti kuat pula. Seperti yang disebutkan di atas, Kuzan ini mampu menandingi kekuatan Sakazuki dengan buah iblisnya Hiei ya, sehingga sebenarnya dibandingkan Akainu sendiri, Kuzan itu adalah kandidat pemimpin angkatan laut yang paling pas sebenarnya. Namun pada kenyataannya fakta berbicara lain, politik ikut campur dalam hari ini terutama Gorosei sendiri dan mungkin Im sama. Mereka lebih mendukung Sakazuki dibandingkan Kuzan, yang mana akhirnya Sakazuki yang terpilih sebagai pemimpin angkatan laut. Hal inilah yang sebenarnya menjadi kesalahan pemerintahan dunia dan sepertinya mereka tidak menyadari kesalahan itu. Dibandingkan dengan magu-magu milik Sakazuki, buah iblis Kuzan sebenarnya lebih memiliki banyak manfaat. Apalagi dunia One Piece sebagian besar adalah lautan. Belum lagi ditambah oleh rumor yang mengatakan bahwa bisa saja Aokiji dan orang-orang seperti Garp, Sengoku dan beberapa orang-orang lainnya dengan anggota resmi SWORD Organization itu yang belum terungkap. Muncul berbagai teori yang mengatakan bahwa SWORD adalah organisasi baru yang masih menyimpan banyak misteri dan tergolong tidak resmi di pemerintahan dunia kan. SWORD sendiri juga merupakan organisasi rahasia yang ikut menggulingkan pemerintahan dunia suatu saat nanti. Namun mengapa organisasi ini digolongkan sebagai organisasi yang tidak resmi di mata pemerintahan sendiri nih? Well, ini makin menarik lagi karena dalam episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan ya reaksi dari Aokiji mendengarkan Koby mengatakan tentang SWORD Organization kan. Sekarang dengan keadaan dunia baru yang sedang makin kacau-kacaunya teman-teman, apakah memang benar nih kebenaran dari SWORD seperti apa dan terhubung dengan Aokiji? Ya itu mungkin bisa saja terjadi. Seperti yang kita tahu ya, pada sebuah hipotesa teman-teman bahwa kelompok SWORD itu sepertinya didirikan memang setelah insiden besar pertempuran di Marineford kala itu ya, dimana Sengoku yang mengundurkan diri dari jabatannya kala itu dan bertemu dengan Panglima Kong. Dia tahu bahwa perubahan dunia baru ini tidak bisa dihadapi dengan sangatlah mudah. Dia juga tak percaya kepada atasannya Gorosei itu, dan itulah kenapa Sengoku membentuk beberapa angkatan laut yang memiliki jiwa true justice untuk menjalankan rencananya itu. Mungkin beberapa dari mereka memiliki tugas menyusup ke berbagai anggota Yonko dunia baru nakama. Itu bisa saja terjadi loh. Karena melihat bagaimana reaksi Aokiji setelah tahu Koby dari SWORD itu, dia itu langsung bereaksi dan mendekatinya kan. Sepertinya itu sebagai petunjuk. Dia yang tahu SWORD sendiri, dia seorang admiral, dia pasti punya caranya tersendiri pula untuk manipulasi Kurohige. Ingat bahwa pertemuan mereka pertama kala itu, Aokiji ini serasa memaksa mereka untuk menerimanya kan, karena membaukan orang seperti para kapten Kurohige tersebut. Kayaknya Aokiji sengaja melakukan pertempuran dengan Garp itu sudah direncanakan nakama. Dalam melakukan pertarungan untuk mengelabui kelompok Kurohige Pirate sendiri, namun karena untuk sebuah bukti, dengan terpaksa Aokiji melakukan serangan yang membuat Garp akan tumbang. Masalahnya adalah ketika Shiryu itu tiba-tiba muncul dan menghunuskan pedangnya itu karena melindungi Koby kan. Disinilah Aokiji memang bermain peran sebagai dugaannya. Dia sengaja menghentikan pendarahan Garp dengan tusukan es tersebut untuk menghentikan bekas luka dari pedang Shiryu teman-teman. Itu bisa saja terjadi kan dengan keadaan Garp sekarang yang masih disembunyikan itu. Jelas di ending saga Egghead ini, para kelompok SWORD Organization itu akan mainkan perannya masing-masing. Sementara itu untuk Egghead jelas ya, yang tersisa adalah bekas-bekas pertempuran yang terjadi di sana kan. Ini akan menarik dan sekaligus menghebohkan dunia baru sendiri bahwa kelompok Yonko Mugiwara membuat kehebohan seperti ini dan menjadi aib memalukan bagi pihak pemerintahan dunia. Ya itu bisa saja terjadi teman-teman, karena situasinya juga mengarah ke sana kan. Dan sekarang ini untuk penutup ya, bahwa bergabungnya dia Aokiji menjadi anggota Kurohige tentu tak sepenuhnya membuat prinsip dan ideologi keadilan Kuzan itu berubah ya. Dia sekarang memanglah bajak laut dan itu yang membuat tambah mengerikan dan menarik. Keuntungan besar pastinya bajak laut Kurohige memiliki seorang elit sekelas Aokiji Kuzan. Ingatan tentang seorang guru dan jalan hidup yang sepertinya dia ikuti kini itu mempertemukan kembali dengan sosok gurunya dan bertarung kemarin. Takdir itu seperti apa yang benar-benar akan dialami Kuzan pada akhir hidupnya nanti. Dia sekarang memang dianggap sendirian ya, bukan menjadi sosok admiral. Namun di hati para angkatan laut dan bajak laut, dia tetaplah Aokiji, seorang berjiwa marinir yang begitu menakutkan. Mau bajak laut ataupun apapun, Aokiji tetaplah menyeramkan. Itu memang penggambaran cerita menarik tentang sang mantan admiral besar angkatan laut yang baru-baru ini
menenggelamkan Monkey D. Cup dalam pertarungan adu pukulan haki tersebut. Ya, Kuzan memang mengesankan. Sepakat nakama? So, terima kasih ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.